Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Mardiah SIKOM MIKOM dengan NIDN 0314038802. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teori Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi pada semester 2 tahun pertama dengan kode mata kuliah W402500007 dengan bobot 3 SKS yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Teori Komunikasi ini saya deskripsikan dengan beberapa aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Teori Komunikasi membahas ruang lingkup ilmu komunikasi, hakikat dan jenis-jenis teori komunikasi, serta berbagai pendekatan dan perspektif teori komunikasi sebagai kerangka analisis dalam merumuskan asumsi-asumsi teoritis dan menganalisis berbagai permasalahan sosial dari perspektif ilmu komunikasi. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mempelajari posisi ilmu komunikasi di antara ilmu-ilmu sosial lainnya, hakikat teori komunikasi, jenis-jenis teori dan perspektifnya, serta ragam teori komunikasi yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, intrapersonal dan interpersonal, kelompok dan organisasi, komunikasi massa, media baru, komunikasi antar budaya, serta pendekatan interpretif dan juga pendekatan kritis. Mata kuliah Teori Komunikasi ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu komunikasi, yaitu CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan, etika dan integritas, kepekaan terhadap masalah sosial dan lingkungan, serta menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan. Di CPL kedua, mahasiswa mampu menguasai teori-teori komunikasi secara umum dan mendalam, serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dan menganalisis dan merancang solusi komunikasi berdasarkan pendekatan ilmiah dan kontekstual. Dari kedua CPL tersebut dijabarkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan posisi dan kedudukan ilmu komunikasi di antara ilmu sosial lainnya, serta mengidentifikasi ruang lingkup, bidang kajian utama, dan peran ilmu komunikasi dalam masyarakat kontemporer. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan organisasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa dan komunikasi antar budaya, serta menganalisis perbedaannya dalam membentuk makna dan budaya. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi media baru, termasuk dampaknya terhadap khalayak, pembentukan opini publik, dan perubahan sosial budaya. Dan terakhir, CPMK kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan pendekatan interpretif dan juga pendekatan kritis untuk menjelaskan relasi komunikasi dan kekuasaan dalam masyarakat. Bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup 3 kelompok besar, yaitu bahan kajian 1 terkait etika dan filsafat ilmu, bahan kajian kedua terkait teori dan prinsip komunikasi, dan bahan kajian 3 terkait ragam konteks komunikasi. Materi pembelajaran disusun secara sistematis pada rencana pembelajaran semester atau RPS dalam 16 pertemuan. Minggu pertama, mahasiswa akan mempelajari terkait posisi dan ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu multidisipliner serta 3 aliran ilmu yang mempengaruhinya. Di minggu kedua, mahasiswa akan mempelajari terkait hakikat teori komunikasi meliputi pengertian, sifat, serta fungsi dan tujuan teori komunikasi. Di minggu ketiga, mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis teori komunikasi dan perspektif teori komunikasi. Di minggu keempat dan kelima, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi verbal dan nonverbal, mencakup hipotesis Sapir-Whorf, speech act theory, action assembly theory,
Proxemic Atworthy Hall, dan Extensive Violations Theory. Di minggu ke-6, mahasiswa akan mempelajari terkait teori komunikasi intrapersonal dan interpersonal, seperti Looking Glass Self Theory, Uncertainty Reduction Theory, teori pertukaran sosial, dan Relational Dialectics. Di minggu ke-7, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi kelompok yang membahas groupthink teori dan teori konvergensi simbolik. Dan di minggu ke-8, mahasiswa akan menghadapi ujian tengah semester. Di minggu ke-9, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi organisasi, meliputi Cultural Approach to Organization and Information System Approach to Organization. Di minggu ke-10, mahasiswa akan mempelajari terkait teori komunikasi massa, mencakup teori agenda setting, teori kultivasi, teori uses and gratification, dan teori spiral of silence. Di minggu ke-11, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi antar budaya, seperti face negotiation theory, speech code theory, dan gender-like style theory. Di minggu ke-12 dan ke-13, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi media baru, meliputi teori ekologi media, network society, social information processing theory, media richness theory, serta fenomena filter bubble dan echo chamber. Di minggu ke-14 dan ke-15, mahasiswa akan mempelajari teori komunikasi interpretif dan kritis, mencakup teori interaksi simbolik, dramaturgi, labeling teori, teori resepsi, standpoint teori, dan muted group teori. Dan di minggu ke-16, mahasiswa akan menghadapi ujian akhir semester. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran berbasis student-centered learning dengan pendekatan yang bervariasi, meliputi kuliah, diskusi, presentasi mahasiswa, serta penugasan terstruktur dan mandiri. Kegiatan pembelajaran terbagi atas 3 komponen: kegiatan belajar terbimbing di ruang kuliah atau melalui platform fastlearning.mercubuana.ac.id, penugasan terstruktur berupa pembuatan ringkasan, makalah, dan presentasi, serta penugasan mandiri berupa pengamatan terhadap fenomena komunikasi di lingkungan sekitar. Teknik penilaian yang digunakan adalah teknik non-tes berupa tugas meringkas, kuis esai, presentasi, dan makalah. Komponen penilaian terdiri atas UTS sebesar 30% dan UAS sebesar 30%. Sedangkan bobot nilai lain diambil dari nilai tugas, serta komponen lainnya dalam proses pembelajaran. Bobot total penilaian untuk mata kuliah ini adalah 100%. Adapun sumber rujukan utama pada mata kuliah ini adalah pertama, buku West and Turner, Introduction Communication Theory, Analysis and Application. Buku kedua, buku karangan Littlejohn, Voss, and O'Gorman dengan judul Theories of Human Communication. Lalu buku ketiga menggunakan buku Van Dyke dengan judul The Network Society, serta didukung oleh modul Teori Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Demikian pemaparan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mata kuliah teori komunikasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Baik. Pagi, luar biasa. Mantap ya. Oke, baik. Hari ini ya melanjutkan materi kita di mata kuliah teori komunikasi ya di pertemuan ke-9 minggu lalu ya. Hari ini materi yang akan saya bawakan adalah terkait teori komunikasi massa ya. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, sedikit saya jelaskan mengenai mata kuliah teori komunikasi, terutama untuk pertemuan ke-10 hari ini ya, terkait CPL, capaian pembelajaran lulusannya ya, mampu menguasai teori-teori komunikasi secara umum dan mendalam yang mencakup ya konseptual komunikasi seperti antar pribadi ya, kelompok, organisasi, massa, dan juga antar budaya. Lalu CPMK-nya mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa dan komunikasi antar budaya, serta menganalisis perbedaannya dalam membentuk makna dan budaya. Nah, khusus untuk pertemuan ke-10 hari ini ya, teman-teman semua diharapkan mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa. Dan keberhasilan untuk pertemuan ke-10 ini saya nilai dari ketepatan dalam menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa.
9 minggu lalu. Masih ingat kita ngebahas teori apa? Ada 3 pembagian. Masih ingat pembagiannya apa aja? Teori klasik, terus oke, teori klasik ada yang masih ingat apa aja teorinya? Oke, lalu teori birokrasi dan juga teori. Kalau teori transisional masih ingat? Oke, lalu teori modern ada apa aja? Oke, tepuk tangan buat saya semua. Materi minggu lalu ya. Jadi jangan gampang move on sama materi minggu lalu. Oke, baik. Nah, pada hari ini ya bahasan terkait teori komunikasi massa ya. Adapun yang akan saya jelaskan pertama terkait teori jarum hipodermik, yang kedua teori uses and gratification, ketiga teori agenda setting, keempat teori motivasi dan teori spiral of silence. Sekarang saya mau mencoba mengulang kembali. Kira-kira kalau kita bahas terkait komunikasi massa, ya komunikasi massa. Apa aja yang teman-teman pahami terkait komunikasi massa? Karakternya ada apa aja? Yang masih ingat? Coba dari unsur-unsur komunikasinya. Komunikator? Komunikatornya bagaimana? Melembaga. Oke, terus? Pesan bersifat umum. Pesan bersifat umum. Komunikasi heterogen dan anonim. Sifat umum. Terus apa lagi? Heterogen dan anonim. Halayak bersifat heterogen. Dan Hah? Anonim. Terus? bersifat umum. Oh, pesannya bersifat satu arah. Terus? Delay feedback. Delay. Feedback. Oke, delay feedback. Berarti udah paham ya. Jadi kenapa saya bertanya soal pemahaman teman-teman semua mengenai teori komunikasi massa ya? Karena nggak mungkin bisa saya jelasin terkait teori komunikasi massa kalau teman-teman sendiri tidak paham apa sebenarnya definisi atau pengertian dari komunikasi massa. Ya. Nah, hari ini ya seperti yang sudah kita bahas di awal ya terkait mata kuliah teori komunikasi ya, kita sudah jelajahi dari teori komunikasi intrapribadi, antar pribadi, kelompok, organisasi, dan hari ini adalah komunikasi massa. Kita banyak menguak ya dari bagaimana banyaknya fenomena atau kejadian ya yang menceritakan terkait komunikasi massa. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait ini ya. Dari bagaimana kita menjelaskan banyaknya fenomena-fenomena komunikasi massa terkait dengan lebih utama adalah mengenai media. Sekarang kita masuk ke teori pertama. Ya, teori jarum hipodermik ya. Jadi teori jarum hipodermik ini ya secara sederhana saya jelaskan bahwa teori ini menjelaskan bahwa khalayak itu diibaratkan sebagai selayaknya seorang pasien. Tahu pasien ya? Tahu, sangat tahu ya. Pasien ya yang mau tidak mau, suka tidak suka, menerima begitu aja ketika dokter menyuntikkan sesuatu kepada dia. Nah, kenapa saya analogikan begitu? Ini adalah gambaran dari bagaimana khalayak, yaitu masyarakat ini terpa pesan media, mau tidak mau, suka tidak suka, menerima begitu aja apa yang disampaikan oleh media. Ya, teori ini sebenarnya berkembang cukup lama, bahkan bisa dikatakan kuno ya, teori kuno dari teori komunikasi massa. Karena pada saat itu ya masyarakat tidak punya pilihan, tidak punya varian, tidak punya jenis-jenis media yang banyak, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan teman-teman punya ada radio, ada televisi, bahkan sekarang ada video on demand ya. Mau nonton apapun, mau nonton drakor, mau nonton Gracin, itu bisa dengan banyak aplikasi yang menjadi pilihan. Nah, kalau zaman dulu ya pilihan media hanya sedikit ya, hanya berputar kepada radio
ataupun televisi. Dan kalaupun televisi, kalau di Indonesia cuma ada TVRI ya dulu. Nah, ini menjelaskan bahwa menurut teori jarum hipodermik ini ya, kondisi audiens itu pasif, rentan ya, dan tidak bisa lepas dari bagaimana media men-setting agenda. Jadi seperti misalnya waktu zaman dulu ya, ketika pilihan masyarakat Indonesia hanya TVRI, kalau kita ngomongin televisi ya, apapun yang disiarkan oleh TVRI itulah yang menjadi pilihan utama masyarakat. Ya, kenapa kemudian saat itu pemerintah juga banyak menggunakan TVRI? Karena memang masyarakat dihadapkan pada satu pilihan, hanya satu pilihan, ya, sehingga ya pada akhirnya banyak konten-konten atau banyak siaran-siaran pemerintah yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh TVRI. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua, teori uses and gratification. Uses apa artinya? Kegunaan. Gratification? Kepuasan. Nah, uses and gratification. Nah, ini bertolak belakang ya dari teori jarum hipodermik yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman semua ya. Kalau teori uses and gratification justru kontradiktif dengan jarum hipodermik yang menilai khalayak itu pasif. Ya. Jadi dalam teori uses and gratification justru khalayak itu dipandang sebagai khalayak yang aktif. Aktif karena dia punya kemampuan untuk memilih varian media mana yang mau dia pilih, tergantung dari kebutuhan. Itu berkenaan dengan uses, kegunaan, dan gratification, ya, kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari media yang dibutuhkan. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Sekarang kita bahas soal agenda setting. Nah, ini pernah dengar kata agenda setting sebelumnya? Di mana mendengar agenda setting? Hah? Di kampus. Membahas terkait apa agenda setting? Oke, good. Kayla good. Ya. Jadi teori agenda setting ini adalah teori yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting oleh masyarakat. Nah, ini sebagai contoh dari bagaimana media punya kekuatan untuk mengagendakan, ya, menjadwalkan, membuat situasi yang pada akhirnya, ya, mampu menggiring masyarakat kepada opini publik tertentu. Ya, mungkin kalau kita lihat contoh-contoh yang ada ya, misalnya ketika ada isu terkait sesuatu, lalu lantas kemudian isu itu hilang, ya, tergantikan dengan isu yang lain. Nah, inilah contoh dari bagaimana media massa punya kekuatan untuk mengagendakan. Ya, nah, paham ya maksudnya ya? Misalnya kayak contoh misalnya ya, ketika ada bencana alam misalnya, ya, bencana alam yang mungkin ya pemulihan wilayah yang butuh waktu cukup lama, pada akhirnya teralihkan dengan isu-isu yang lain karena media mengagendakan. Jadi dalam artian bahwa ya media punya kekuatan untuk menganggap sesuatu yang mungkin tidak penting jadi penting bagi masyarakat. Gitu ya. Oke, lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Bu. Ya, silakan Tia. Kayaknya kalau dilihat teori jarum hipodermik sama uses and gratification itu agak kontradiktif ya Bu. Menurut Ibu ada kemungkinan nggak sih teori itu saling bertolak belakang gitu? Oke, good question. Terima kasih pertanyaannya Tia. Ya, jadi sebenarnya memang ya kalau berbicara mengenai ada nggak kemungkinan teori satu itu justru mengkritik teori yang lain, bisa aja. Ya, dan ini memang terjadi ketika kita bahas soal teori jarum hipodermik dan teori uses and gratification. Nah, inilah yang saya katakan sebagai evolusi dari paradigma tadi. Ya, berangkat dari bagaimana media ya memandang khalayak yang tadinya pasif
menjadi aktif ya. Jadi sebenarnya teori jarum hipodermik tadi adalah kritikan, bukan salah. Jadi teori uses and gratification tadi adalah kritikan dari kemunculan teori jarum hipodermik. Memang kalau dilihat dari tahun disampaikannya teori ini, memang teori jarum hipodermik itu lebih lama ya. Karena pada saat itu memang kondisinya media yang dimiliki oleh masyarakat itu hanya sedikit. Nah, karena kemajuan teknologi, ya pada akhirnya ada teori yang mungkin tidak lagi bisa dipandang sebagai teori yang benar ya, karena varian media pada akhirnya lebih banyak. Nah, dan masyarakat pun akhirnya menjadi masyarakat aktif ya, yang memilih media sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi ya penjelasan terkait teori komunikasi massa ya. Nah, ketika tadi kita sudah bahas terkait teori agenda setting, kita akan bahas teori selanjutnya yaitu teori kultivasi. Teori kultivasi ini secara sederhana saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika pesan media disampaikan terus-menerus ya, berkali-kali berulang-ulang, maka pada akhirnya akan menanamkan sesuatu di pikiran masyarakat atau di pikiran khalayak. Misal ya, seperti contoh ketika orang tua di rumah keseringan nonton misalnya berita-berita kriminal yang menjelaskan bahwa ada mahasiswa ditimpuk, ada mahasiswa dikeroyok dan lain sebagainya, lama-kelamaan akan muncul seperti ketakutan atau kecemasan. Misalnya mulai protektif terhadap keselamatan kalian ketika kuliah misalnya, ya. Atau ketika waktu COVID beberapa tahun yang lalu, ya, kita sering mendengar banyak sekali pesan-pesan media yang bukan hanya teruji benar ya, tapi kadang banyak yang tidak benar juga. Contoh misalnya ketika banyak isu soal vaksin ada chipnya gitu ya, dan pada akhirnya karena terus berulang-ulang informasi atau isu tersebut disampaikan, pada akhirnya kita sendiri jadi ada rasa ketakutan dan akhirnya takut untuk divaksin. Nah, itu sebagai contoh. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah teori spiral of silence. Nah, spiral of silence ini adalah teori yang menjelaskan pada dasarnya ya, ketika berbicara mengenai terpaan pesan media, masyarakat atau khalayak itu akan dibagi menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Nah, dan spiral of silence adalah teori yang menjelaskan kadang ya, kelompok atau khalayak minoritas pada akhirnya terbungkam karena adanya pendapat atau persepsi yang dikeluarkan oleh khalayak mayoritas ya. Nah, ini adalah kondisi di mana pada akhirnya khalayak minoritas memilih untuk mengikuti khalayak mayoritas. Nah, ini akibat adanya ketakutan terisolasi. Misal contoh ya, mungkin teman-teman masih ingat ketika kita ada pemilihan presiden dan wakil presiden ya, ketika mungkin di keluarga ada yang berbeda pilihan ya, kadang yang mungkin tidak menjadi khalayak mayoritas atau yang memilih sesuai dengan keputusan mayoritas, pada akhirnya yang berbeda akhirnya memilih untuk diam, ya nggak? Saya kayak di kelompok atau di grup keluarga tiba-tiba ada yang mengusung nomor sekian, tapi kita nomor sekian. Nah, karena kita tahu semua keluarga milihnya mayoritas adalah nomor sekian, kita yang mungkin berbeda memilih untuk membungkam diri. Nah, itu sebagai contoh ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silakan. Apa sih contoh konkret dari teori spiral of silence, Bu? Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Terima kasih pertanyaannya, Bian. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Ketika kita merasa bahwa pendapat atau persepsi kita mengenai pesan media itu mungkin agak berbeda dalam melihat bagaimana khalayak yang lain menilai ya, yang secara mayoritas, pada akhirnya kita memaksa diri untuk diam dan bungkam. Contoh saya masih ingat ya, ketika ada sebuah film ya yang dibuat oleh Hanung Bramantyo saat itu, Tanda Tanya, ada yang pernah tahu filmnya? Enggak ya. Nah, film itu membahas terkait toleransi beragama. Ya. Nah, banyak pendapat yang berpikir bahwa film itu justru syarat akan konflik SARA ya, sehingga nggak pantas buat dikomersilkan.
Pada akhirnya film itu hanya berlangsung 2 hari aja ya di bioskop dan akhirnya di take off. Nah, kita yang mungkin punya pendapat bahwa enggak kok film itu enggak syarat akan konflik SARA kok, justru menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat mendukung toleransi beragama ya. Nah, tapi kita pada akhirnya terpaksa untuk membungkam dan diam diri dan melihat keadaan bahwa akhirnya menerima bahwa memang ya pada dasarnya film itu sangat memperlihatkan SARA ya, konflik SARA ya, dari bagaimana tidak adanya toleransi beragama antara kaum Muslim, Nasrani, Buddha dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh. Oke, terima kasih Agen pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Dalam konteks pemilu nih, teori mana yang paling tepat untuk menganalisis pengaruh media terhadap pilihan politik masyarakat? Oke, berbicara mengenai pemilu ya, konten yang ada di media massa terkait pemilu. Sebenarnya kita kalau menurut saya ya, menurut perspektif saya, mungkin kombinasi ya. Kita mungkin bisa bahas dari teori agenda setting. Kan kalau kita tahu semua ya bahwa kadang media juga punya kepentingan politik ya, bukan hanya kepentingan ekonomi. Dan teman-teman juga tahu bahwa pemilik-pemilik media di Indonesia itu sebagian besar juga bergabung dalam politik, dunia politik ya. Nah, itu mungkin satu. Tapi bisa jadi juga kita bahas soal teori lain ya, misalnya the spiral of silence, ketika saya katakan bahwa misalnya di dalam pemilu ada yang milih nomor sekian, tapi mayoritas di lingkungannya milih nomor sekian ya. Nah, itu bisa jadi yang merasa bahwa dia menjadi bagian dari khalayak yang minoritas, pada akhirnya menyetujui dan nggak mau konflik aja dengan yang mayoritas gitu. Jadi kalau dilihat teori mana yang relevan, saya rasa banyak ya. Agenda setting bisa, spiral of silence juga bisa gitu ya. Oke, baik teman-teman, untuk memperkuat materi pada hari ini ya, saya akan beri teman-teman tugas ya untuk diselesaikan dan bisa dikumpulkan minggu depan ya. Jadi saya ingin teman-teman semua membuat paper yang isinya saya ingin teman-teman mencari implementasi konkret dari teori-teori yang saya jelaskan hari ini ya. Nah, ketua kelas Kayla ya, bisa diingatkan kembali nanti teman-teman di WA group ya, untuk nanti diingatkan mengenai rincian tugas yang saya berikan hari ini. Dan minggu depan saya harap teman-teman semua bisa mengumpulkan ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan? Tidak? Oke, terima kasih hari ini teman-teman ya. Boleh kita ulang kembali apa aja teori yang sudah kita bahas hari ini? Satu-satu. Pertama teori jarum. Oke. Teori kedua? Creation. Ketiga? Spiral of silence. Terus teori agenda. Terus teori motivasi. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih ya sudah bersinergi sama saya di pertemuan ke-10 hari ini ya. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, ya saya dengan terbuka ya menerima pertanyaan teman-teman dengan menggunakan WA group. Itu juga ada WA group ya. Kita bisa koordinasi di sana. Dan ketua kelas saya mohon lagi untuk diingatkan nanti tugasnya untuk minggu lalu, untuk minggu depan. Diingatkan lagi ya untuk tugas minggu depan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKTPT bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tim asesor sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.